Sobat Vito, apa kabar? Kembali bersama saya di sini kita akan menjelaskan mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak sekali ditulis di kolom komen YouTube saya, yaitu ini pasang ring atau enggak? Ada yang bilang apa sih itu namanya karakterisasi jantung? Untuk tahu dan bagaimana memberitahu kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan, simak ini baik-baik. Yang namanya kateter jantung dan pasang ring itu dua hal yang berbeda. Dan kalau kita mau tahu, itu adalah teknologi terkini untuk bisa memasangkan ring pada pembuluh darah untuk membuka sumbatan pada pembuluh darah. Kalau Anda pernah menyaksikan video saya sebelumnya, Anda pasti tahu kalau penyumbatan pembuluh darah itu bisa terjadi karena kejadian pembekuan darah yang tiba-tiba atau mendadak yang kita sebut sebagai serangan jantung, ada juga karena penyempitan pembuluh darah yang bisa terjadi dalam waktu yang lama. Orang-orang biasanya nggak sadar ketika mereka mungkin makan makanan yang berlemak tinggi, digoreng, nggak langsung ada tuh sakit kepala, pegal di tengkuk, nggak ada. Sama sekali tidak ada keluhan apa-apa. Tapi itu akan bertumbuh menjadi plak penyempitan di pembuluh darah yang suatu waktu ketika terjadi penyumbatan mendadak itu menjadi serangan jantung dan pasti berbahaya. Entah orang tersebut bisa tiba-tiba anfal katanya, atau orang-orang bilang, wah tiba-tiba jatuh nih nggak sadar diri, wah tiba-tiba orang sakit dada masuk emergensi, masuk UGD, atau orang yang ternyata nggak rasa, dia bilang angin duduk, habis dikerok sembuh kok. Setelah itu akan menjadi kardiomiopati, lemah jantung, gagal jantung, sesak napas karena penyempitan pembuluh darah jantung tersebut mengurangi oksigen yang mengalir ke otot jantung, jadi mengurangi fungsi jantung. Nah, kateter jantung ini merupakan salah satu metode untuk menilai apakah benar ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Sebelum sampai ke sana, tahu dulu bahwa tidak semua orang harus dikateter. Ada yang nggak perlu kateter. Contoh misalkan, seseorang sesak napas nih, nggak langsung tiba-tiba kita bilang, wah kateter, nggak juga. Lihat dulu kondisinya gimana. Kalau orangnya sesaknya itu sudah lama, nggak baru-baru aja, kita bisa lihat dulu EKG, fisik dulu diperiksa. Jadi kalau dokter itu memeriksa, nggak langsung tiba-tiba cuma keluar di pintu, kateter gitu, enggak. Pasti dicek dulu, diperiksa dulu. Nggak bisa tiba-tiba ketemu dokter baru dari jauh, kateter aja gitu, enggak ya, tenang aja. Pasti dicek dulu, apakah benar layak untuk kateter. Pemeriksaan fisik jantung, kita cek, kita raba nadinya, tekanan darah, lihat oksigennya gimana, napasnya gimana orang-orang itu keluhannya pas nggak, EKG-nya cocok nggak. Kita lakukan namanya pemeriksaan jantung, ekokardiografi atau USG jantung. Nah memang ini situasinya bisa berubah-ubah. Artinya tidak semua kasus akan sama. Jadi kalau Anda lihat-lihat di Google pasti akan pusing dan bingung, malah keluar yang serem-serem pasti. Karena memang tidak mungkin semua pasien kasusnya sama. Jadi pastinya seorang dokter akan periksa dulu. Dokter jantung nih misalnya begitu melihat, oke, Anda keluhannya apa? Sakit dada, sesak napas, atau mungkin Anda keluhannya debar-debar. Coba kita EKG dulu, pasti gitu di awal ya. EKG dulu, cek dulu, ronsen dulu, foto ronsen taraf dada ya, kolom foto X-ray gitu maksudnya ya. Lalu lihat apakah memang ini layak untuk segera dikateter. Kadang-kadang kita mungkin, oke ini mungkin CT scan dulu atau MRI dulu, tergantung dari situasi pasien dan juga keadaan ketika Anda dirawat. Nah jadi karena itu tidak semua pasien harus dikateter. Tapi ada saatnya ketika Anda harus segera dikateter. Nah ini yang bahaya karena ketika orang nggak tahu, nggak sadar, ternyata ini serangan jantung berat. Ketika dokter bilang, oke, ini harus segera kateter untuk bisa memastikan penyumbatan jantung itu bagaimana, di mana, dan kita bisa nolong apa enggak dengan cepat. Nah kadang-kadang karena nggak tahu, pasien-pasien ini, oke sebentar, saya tanya dulu keluarga saya. Wah jauh keluarganya, ada di mana? Lagi di luar kota, dihubungin nggak bisa. Saya tunggu dulu, karena mereka mau ke sini. Wow, waktunya tuh jalan terus. Makin lama waktu yang ditunda, akhirnya penyumbatan semakin berat, jantungnya semakin banyak yang rusak, dan akhirnya mungkin sulit untuk diselamatkan. Karena itu kita buat video ini supaya Anda bisa dengan cepat membuat keputusan. Seenggak-enggaknya udah pernah tahu gitu ya. Nah, jadi ketika Anda merasakan, wah ini kayaknya kita mesti bikin keputusan nih. Mesti kateter apa enggak?
Nah itu Anda mesti tahu dulu, oke, ini keadaannya emergensi atau enggak. Ketika emergensi jangan buang waktu terlalu lama, segera lakukan. Karena kateter ini untuk memastikan diagnosis. Ketika memang benar ada sumbatan di pembuluh darah, maka harus segera kita kateter untuk lihat sumbatannya itu di mana letaknya dan boleh pasang ring apa enggak. Itu nanti setelah kita lihat sebenarnya. Memang kita bisa menduga bahwa oke, ini kayaknya ada sumbatan nih, lihat dari EKG-nya, tapi nggak bisa memastikan, udah pasti itu. Jadi percuma Anda mendesak dokter misalkan, ini kira-kira pasang ring berapa? Lah ya belum lihat, kateter itulah fungsinya untuk memastikan dengan cepat. Kateter itu ada ruginya, juga ada tentu risikonya. Ketika kateterisasi, berarti kita memasukkan suatu pipa elastik kecil ke dalam pembuluh darah. Sekarang bisa melalui tangan, tapi bisa juga melalui pangkal paha ya atau kaki. Nah, tapi memang umumnya sekarang melalui tangan dulu. Kalau nggak bisa, baru melalui pangkal paha. Karena posisi anatomi seseorang dan yang lain itu berbeda-beda. Nah, tapi ketika kateter dilakukan, memang kita masukkan zat kontras atau zat tinta yang mewarnai pembuluh darah jantung. Jadi ini zatnya bersifatnya agak kental gitu ya. Kalau kental begini, memang pastinya membuat ginjal harus bekerja lebih berat. Tapi tenang aja, kalau ginjal Anda kuat dan baik, maka sebenarnya nggak apa-apa. Ketika Anda akan melakukan kateterisasi jantung, biasanya akan dicek dulu ginjal kondisinya bagaimana. Kecuali keadaan yang mengancam nyawa, kita bisa skip dulu tuh pemeriksaan ginjal. Tapi umumnya biasa akan dicek dulu. Nah, Anda mesti lihat bahwa dalam membuat keputusan pasti ada risikonya, tapi ada juga apa tuh manfaatnya buat pasien. Jadi karena itu ketika mendadak tiba-tiba harus cepat menyangkut nyawa, segera lakukan. Itu biasanya yang diambil keputusannya. Nah, ketika kateter dilakukan, sebenarnya kita masukkan pipa plastik yang sangat kecil dan dia sangat elastis masuk ke dalam pembuluh darah. Karena kecanggihan teknologi sekarang memang sudah sangat aman dibandingkan dulu ketika pertama kali metode kateter ini dilakukan. Jadi relatif aman karena dia hanya mendiagnostik mana penyempitan dan seberapa berat penyempitannya. Dia sangat akurat dan sekarang dengan bantuan banyak teknologi mutakhir seperti dengan pengukuran tekanan dan juga dengan intravascular ultrasound, maka akan semakin detail lagi bagaimana kondisi penyempitan pembuluh darah. Lebih efektif dibandingkan jelas hanya misalkan melihat EKG saja. Kalau EKG saja yang dilihat, nggak bisa kita bilang, oh pasang ring berapa nih? Kira-kira berapa dok pasang ring kira-kira? Ya nggak bisa, ya pastinya kateter dulu. Jadi karena itu, kateter ini adalah fungsi yang utama apabila kita mau melanjutkan untuk pemasangan ring. Nah, kita ngomong sekarang soal ring nih ya. Ring itu adalah seperti metal. Metal ini untuk membuka penyumbatan pembuluh darah jantung. Kalau Anda pernah lihat per kecil dalam bolpen, nah mirip kayak gitu. Kira-kira bentuknya itu mirip seperti itu kira-kira. Bentuknya mirip seperti per dalam bolpen. Nah, bayangannya ketika ini ring dimasukkan, dikembangkan, ada balon yang mengembangkan. Nanti setelah itu baru ring ini bisa membuka sempurna dan membuat pembuluh darah mengalir lagi secara lancar. Balon ini tidak ditempatkan di sana, balon ini tarik keluar lagi. Jadi nggak ada tuh orang bilang, ya ini di balon, lalu udah gitu dipasang ring, balonnya ditinggal katanya. Ya nggak mungkin, karena balon udah ditinggal. Balon tuh pasti tarik keluar, ringnya yang ditinggal. Ini proses yang merupakan proses invasif memang, tapi tanpa pembedahan. Jadi kalau Anda bayangkan ring itu bisa ditanam di dalam pembuluh darah, gimana caranya? Apa dibelek? Jelas nggak dibelek. Justru dengan penggunaan kateterisasi, itu seperti pemasangan infus sebenarnya. Masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah tersebutlah ring tersebut bisa dihantarkan masuk. Nah, jadi ini bukan proses pembedahan. Hasilnya pun ternyata lukanya sangat kecil, seperti luka habis dipasang infus. Ring itu dimasukkan ke dalam, dan kalau misalkan sudah selesai, ditarik lagi keluar. Yang ditinggal cuma ringnya saja, dan dia bisa membuka pembuluh darah. Ada juga orang nanya, ini ring macam apa yang dipasang? Saya mau ring yang terbaik, katanya gitu ya. Ring yang terbaik adalah ring yang paling sesuai ukurannya, kondisinya untuk pembuluh darah Anda. Zaman dulu ada ring yang cuman ring saja, metal saja. Zaman sekarang hampir semua menggunakan obat. Apalagi dengan teknologi yang terbaru, sekarang ring sudah sangat canggih. Ada juga ring yang cuma dengan obat, ada juga ring yang dengan obat tapi juga dia bisa untuk menyatu dengan lebih baik di pembuluh darah. Nah, ring ini bisa membuat pembuluh darah tak elastis. Jadi seperti seolah-olah pembuluh darahnya terbuka tanpa ada ring. Padahal ada ringnya sebenarnya. Jadi karena itu sekarang ini semua teknologi untuk memasang ring, membuka pembuluh darah itu sudah sangat berkembang. Dan semua dilakukan tanpa pembedahan.
Lalu kalau udah pasang ring terus gimana? Nyantai gitu. Boleh makan gorengan bebas, boleh makan gula semuanya. Ya nggak bisa gitu. Justru setelah pasang ring, ini kesempatan kedua. Berarti Anda berkesempatan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena kan orang-orang yang sudah pasang ring, justru misalnya boleh olahraga. Saya paling gemes kalau orang nanya, dok udah pasang ring, saya nggak boleh olahraga. Siapa yang bilang? Nggak ada yang bilang begitu. Justru kalau Anda udah pasang ring, Anda harus ada namanya follow up. Di-check up ulang. Ya, jadi jangan ada pasang ring, udah nggak pernah ketemu lagi. Jangan. Justru pasang ring itu setelahnya Anda bisa namanya dilakukan evaluasi. Ya. Obat-obatan nanti akan diatur. Anda nanti mungkin menjalani pemeriksaan USG jantung ulang. Untuk melihat jantung Anda nih pompanya segimana. Ada yang serangan jantungnya ringan, habis pasang ring malah bagus. Ya karena soalnya jantungnya masih bagus, belum sempat rusak terlalu banyak. Cepat dibawa ke rumah sakit, jantungnya masih oke, masih bagus pompanya, pembuluh darahnya udah dipasang ring. Apalagi misalnya pasang ringnya yang bagus ya, yang misalkan pakai obat udah gitu, yang bener-bener nyatu sama pembuluh darahnya, tetap elastis, tetap bagus. Nah itu justru masih bisa olahraga. Batasnya segimana? Itu makanya perlu evaluasi. Lalu yang perlu ditanya bukan batasin olahraga, batasin makan makanan yang berlemak, batasin makan makan yang gula-gula yang banyak. Jadi Anda harus tahu yang dibatasin bukan olahraganya, tapi yang dibatasin perilaku hidup yang nggak sehatnya itu loh. Nah, sekarang tuh ada banyak sebenarnya edukasi orang-orang yang punya lifestyle yang bagus dan juga edukasi mengenai jantung. Salah satunya di Jaga Jantung. Anda bisa lihat ada di Instagram dan juga Facebook. Melalui edukasi-edukasi inilah, orang-orang yang mungkin jauh kalau ketemu dokter, mungkin kadang-kadang, aduh nih kalau mau ketemu dokter, mesti nyebrang pulau mungkin, atau Anda misalkan mesti membelah lautan kemacetan, misalnya di kota-kota besar, Anda bisa minimal tahu dulu lah, melek-melek dulu deh. Anda minimal tahu dulu, oh jantung saya ternyata kalau diginiin rusak nih. Jadi bagusnya gimana ya? Oh ternyata kalau makan ini kurang bagus nih buat pembuluh darah jantung. Harusnya makan sayur yang banyak, harusnya makan garam jangan terlalu asin. Jadi pengetahuan itu penting. Anda mesti tahu bagaimana cara merawat jantung Anda, karena jantung Anda cuma satu. Oke, kalau Anda ada komen, Anda pertanyaan, coba Anda tulis di komen di bawah ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.